Acu membungkuk dan mengangkat kepala Zanjiu. Rambut sehitam tinta lelaki itu disisir dengan amat rapi. Wajahnya putih bagai kumala, raut wajahnya tenang, seakan hanya sedang tidur. Hanya saja lehernya yang putus bersimbah darah, sangat mengerikan. Duk! Acu melemparkan kepala itu ke dalam pelukan seorang pengawal, lalu berkata dengan suara rendah, "Gantung kepala itu di gerbang istana, supaya pasukan tengah yang sedang menyerang gerbang dapat melihatnya." Setelah berbicara, ia melangkah keluar dari istana Ling Qiao, melompat dengan gesit ke punggung kuda, lalu berkata pada orang-orang di sekelilingnya, "Pergi ke aula Rofu." Rembulan entah kapan muncul dengan nembus lapisan awan, memancarkan secercah sinar jernih yang suram. Istana Ling Qiao perlahan-lahan menjadi dingin dan sepi. Para prajurit berbaju zirah cepat-cepat meninggalkan tempat itu, meninggalkan mayat sang pemberontak. Burung-burung gagak di angkasa berkelok-kelok, sayap mereka yang hitam bagai panji-panji kematian. Di aula utama yang kosong melompong, mayat tak berkepala itu masih duduk dengan tenang di atas singgasana emas berhiaskan ular sanca dan naga itu. Kelihatannya amat menakutkan. Pertempuran di aula Ropu saat ini telah berakhir. Tiu dan Sundi datang bersama-sama. Tubuh mereka penuh dengan bercak darah. Nampaknya pertempuran itu begitu sengit. Acu melompat turun dari kuda, lalu berkata pada Sundi, "Aku telah merepotkan kalian." Sundi tersenyum, "Tak apa, hanya saja makanan di penjara terlalu buruk, membuatku jauh lebih kurus." "Nona, selir besar Jan sudah ditangkap," Tiu berkata dengan suara rendah. Acu mengangkat alisnya. "Kaisar baik-baik saja." Kening Tiu agak berkerut. "Tak apa, hanya agak ketakutan." "Bagus kalau begitu." Acu menghembuskan napas lega, lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa wajahmu masam?" "Ibu Suri Yuan tewas. Ketika kami menerjang masuk, ia merasa bahwa dirinya adalah orang selir besar Zan. Tanpa menunggu kami berbicara, ia membenturkan kepalanya sendiri hingga tewas." Begitu mendengar perkataan itu, kening Acu langsung berkerut sedalam-dalamnya. Tak nyana, Nyonya Yuan begitu penakut. Dirinya sudah memutar otak untuk menyelamatkan ibu dan anak itu. Namun tak nyana, ia mati tanpa melawan sedikit pun seperti ini. "Nona," Sundi melangkah ke depan, lalu berkata dengan suara berat, "Kakak beradik Jan telah membunuh mendiang kaisar. Mereka telah bergabung untuk kepentingan mereka sendiri, bersekongkol untuk membunuh yang mulia. Mereka mencari-cari kesalahan Raja Rong di sini, dan besok akan mengumumkannya pada seluruh dunia, memberi penyataan tentang kesalahan mereka pada publik." Dengan perlahan, Acu menerimanya. Hanya ada beberapa halaman yang amat sedikit, namun dirinya merasa bahwa beratnya jauh lebih dari 1000 jin. "Biarkan aku keluar, kalian segerombolan budak ini, lepaskan aku keluar." Sebuah jeritan yang memilukan mendadak terdengar. Aula Ropu yang megah sekarang sudah hancur. Api besar berkobar-kobar di mana-mana, penuh reruntuhan dan debu. Zan Ziming mengenakan jubah merah dibersulamkan burung luan. Ia sedang dengan sekuat tenaga berkelahi dengan 2 orang wanita istana pemegang kunci. Berusaha sekuat tenaga untuk dapat keluar dari kamar tidur. Sepasang matanya merah tua, di wajahnya sama sekali tak terlihat kecantikan yang anggun. Ketika melihat Acu, Sundi dan yang lainnya, ia mendadak terpana. Sepasang matanya menatap Acu tanpa berkedip. Tiba-tiba ia seperti mengenalinya. Ia tertawa terbahak-bahak dengan liar. Lalu sambil tersenyum seakan gila, ia berkata, "Ternyata kau." Acu juga tak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan tenang. Dalam sekejap mata, begitu banyak tahun berlalu, tak nyana, hari ini mereka kembali bertemu di tempat ini.
Wanita yang bertahun-tahun lalu pandangan matanya selalu mengekor kakak lelakinya dengan bersemangat itu sudah mati. Yang berdiri di depan matanya sekarang hanya seorang gila belaka. "Di mana kakak ketigaku?" Sekonyong-konyong ia bertanya dengan suara keras. Dengan wajah yang tak berubah, Acu dengan perlahan berkata, "Sudah mati." Zhang Ziming mendadak terpana, seakan sudah menduga bahwa akan ada suatu hari seperti ini. Setelah amat lama, ia mendadak tersenyum dengan sinis. Suaranya nyaring dan sedih, seperti suara burung cabak dari langit. Sinar matanya begitu cun demi satu cun menjadi abu. Dengan penuh amarah memandang Acu, ia pun berkata dengan suara berat, "Kau membunuhnya?" "Benar." "Baik, baik. Ternyata orang yang disukainya benar-benar sangat baik. Di antara 3.000 wanita bergincu di istana He, ia hanya sepenuhnya hati menyukaimu seorang." Dengan dingin, Acu memandang wanita yang cantik sekaligus gila itu. Pandangan matanya penuh liku-liku hidup dan rasa iba, seakan menembus raga indahnya yang panah dan melihat tempat terdalam dalam lubuk hatinya. "Bagaimana kau akan memperlakukan Rong Er? Ia tak hanya anakmu, tapi juga anak Lice. Aku akan memperlakukannya dengan baik." Dengan sedih, Zhang Jiming mengangguk, lalu berkata sembari tersenyum pahit, "Baik, tanganku berlumuran darah, bahkan dia pun celaka. Kalaupun bukan untuk kakak ketiga, aku sudah lama tak ingin hidup lagi. Bertindaklah." Saat itu, Acu mendadak menembus senyumnya yang sedih namun menyentuh, dan melihat hatinya penuh luka. Sejak kecil ia mengagumi kakaknya. Hal ini membuatnya mematuhi segala rencana Zhan Ziyu. Namun setelah masuk ke istana, mau tak mau ia dengan perlahan jatuh cinta pada Lice. Cinta yang ini mungkin tak disadari oleh dirinya sendiri. Sampai Lice dibunuh sesuai dengan rencana kakaknya, dirinya baru memahami isi hatinya sendiri. Hari itu, di luar aula Yikin, kesedihannya sepertinya tidak palsu. Hanya sayang, seumur hidupnya ia hanya mencintai 2 orang lelaki. Yang pertama tak pernah mencintai dirinya, sedangkan yang seorang lagi tak dapat mencintai dirinya. Dan akhirnya dirinya menjadi lelucon takdir. Berikan arak beracun dan sutra putih pada selir besar Zhan. Acu berbalik dan melangkah keluar aula. Angin di luar bertiup dengan suara berdesir. Malam bagai air danau yang pekat menyelimuti dirinya. Pintu gerbang istana Jinwu terang benderang diterangi api. Namun teriakan pembantaian sedikit demi sedikit menghilang. Sebuah suara gong yang nyaring mengarut langit malam yang dingin. Dengan perlahan muncul aroma debu perjalanan, aroma 1001 pembantaian, aroma arwah orang mati yang tak terhitung banyaknya, yang seketika itu juga menyelimuti hujan yang turun dari awan, mengepung dirinya dari segala penjuru. Tangannya menggenggam pedang perak, jubah sehitam tinta yang dikenakannya merah karena darah. Di keluasaan di belakangnya, api berkobar-kobar menusuk mata. Prajurit berbaju jirah hitam berdiri sekelilingnya. Sinar matanya begitu dingin, menatap ke ujung dunia tanpa berkedip. Di sana adalah daerah utara yang paling jauh, penuh kesunyian dingin yang bergejolak. Sinar matanya berkilat-kilat seakan sedang melihat seseorang, namun akhirnya berbalik memandang reruntuhan tanpa jejak. Selir besar Zhan wafat. Dengan suara panjang, seorang Kasim diam-diam melantunkan nada kematian. Sang mentari dalam sekejap mata menembus lapisan awan hitam legam. Hari mulai terang. Malam yang amat panjang ini akhirnya berlalu. Namun kegelapan di dalam hati bagaimana dapat dibuyarkan? Takdir bagai api besar di padang belantara, membakar dirinya hingga hancur berkeping-keping. Harapan yang membahagiakan itu, masa depan yang dinanti-nantikan, akhirnya harus hancur bersama api besar ini.
Saat ini ia akan mengelupas segala kelemahan, kesedihan, kemurahan hati, kebaikan, dan keinginan untuk memperoleh kebahagiaan itu. Ia benar-benar akan bangkit dan bertahan untuk melindungi segala yang dicintainya. Kalau ada orang yang berani melanggarnya, satu cun saja ia harus membayar harga yang sangat mahal. Bibi, sebuah suara kekanakan dari dan lembut mendadak terdengar. Sosok mungil anak itu tiba-tiba menerjang dalam pelukan Acu. Wajah sang kaisar berlinang air mata, wajahnya yang mungil merah padam sambil menangis dan berkata, "Ibunda Permaisuri sudah mati. Bibi, Ibunda Permaisuri YR sudah mati." Anak itu begitu kecil, wajahnya tampan, penuh bayangan Lice. Acu menjongkok lalu memeluk anak itu erat-erat. Sekujur tubuhnya dingin, hanya di dadanya ada sedikit rasa hangat. Ini anak Lice, ini negeri Lice, di sini rumah Lice. Ia telah melindungi dirinya begitu lama, banyak tahun. Sekarang dirinya lah yang ganti melindunginya. YR, jangan takut, kau masih punya bibi. Nona, Meiki yang berdiri di kejauhan, tangannya menggendong seorang anak. Acu bangkit, lalu dengan perlahan berjalan menghampirinya. Ternyata dia adalah putra Zhan Jiming, Li Qingrong. Anak yang begitu lahir diberi gelar Raja Rong. Ini sekarang sedang tidur nyenyak dengan tenang. Sedikit pun tak tahu bahwa karena ia lahir di dunia ini telah timbul angin dan hujan darah yang begitu dahsyat. Ayah dan ibunya secara beruntun meninggal dunia, meninggalkan bumi yang penuh kehancuran dan negeri yang terombang-ambing di tengah badai. Nona, lihat pangeran ketiga tidur dengan begitu nyenyak. Meiki yang menyukai anak-anak, sambil tersenyum ia menggendong Raja Rong dan memperlihatkannya pada Acu. Acu mengangsurkan tangannya dan menerimanya, namun anak itu kaget dan terbangun. Dengan tak sabar ia menguap berapa kali. Dengan mata yang penuh terbuka, ia menatap Acu. Raut wajah itu benar-benar reproduksi wajah Lice. Rongga mata Acu terasa panas. Ia hampir menitikkan air mata. Ia memeluk anak itu erat-erat. Pipinya menempel ke pipinya. Dalam hatinya ada keluasaan yang kosong melompong. Daren, putra Liu Gelao, Liu Yanzong, membawa para menteri sipil dan militer senior ke depan gerbang Tai'an. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Apakah kaisar baik-baik saja? Acu menengadah, sinar matanya seketika itu juga menjadi dingin. Kepada Hekiao ia berkata dengan suara rendah, "Beritahu semua tuan-tuan itu bahwa Pangeran Wali Kaisar Zhan Jiu telah bekerja sama dengan selir Zhan untuk membunuh kaisar. Mereka merencanakan untuk merampas tahta. Ibu Suri Yuan tewas di tengah kekacauan akibat pertempuran. Kaisar selamat dan dalam keadaan baik. Pemimpin kejahatan ini telah dihukum mati. Tuan-tuan semua tak usah khawatir." Hekiao pergi. Tak lama kemudian, di luar gerbang istana terdengar suara-suara yang mengucapkan semoga panjang umur dan memuji-muji kaisar. Seorang pengawal datang melapor. Liu Yuanzhong paling dahulu menyatakan kesetiaannya pada kaisar. Seluruh pejabat sipil dan militer di istana pun dengan tanpa kecuali menyatakan kesetiaan mereka pada kaisar. Pertempuran di gerbang selatan, gerbang utara, dan gerbang Guanghuang sudah berhenti. Para prajurit dan perwira pasukan tengah yang memberontak sudah ditahan, menunggu keputusan Daren. Gerbang istana dibuka. Di bawah tangga Kumala, para pejabat sipil dan militer istana serta para komandan pasukan berdiri sebagai tanda penghormatan. Di cakrawala, mentari merah naik ke angkasa. Sinarnya yang terang benderang menembus langit dan bumi. Sambil menggendong Raja Rong dan menggandeng kaisar, Acu melangkah demi selangkah berjalan di jalan untuk kereta kekaisaran yang terbuat dari batu Kumala putih. Suara-suara yang mengucapkan semoga panjang umur bergema di seluruh istana. Matahari yang terbit memancarkan sinar keemasan yang pucat, menyinari pakaiannya yang serba hitam tinta. Di panji-panji awan merah yang berlatar belakang putih,
Dengan sama-sama terlihat dua huruf besar yang berbunyi Kiuli. Angin kencang bertiup, bumi dan langit luas serta sunyi senyap, segalanya kelabu. Bibi, sang kaisar memanggilnya dengan suara nyaring. Dengan agak mengkerut, ia menunjuk kursi naga yang berwarna emas di depannya, lalu berkata sambil mengenyutkan keningnya, "Aku tak mau duduk di situ." Acu berjongkok dengan lembut mengelus wajahnya, lalu berkata dengan suara lembut, itu adalah kursi yang dibangun dengan darah dan tulang belulang orang yang tak terhitung banyaknya. Kursi itu adalah takdirmu. Ayahanda kaisar dan ibunda permaisurimu mati karenanya. Tanah air datang, berada di pundakmu. Mata semua leluhur di langit memandangmu. Tanggung jawab ini tak dapat kau hindari." Sang kaisar ketakutan mendengar perkataannya. Sambil menariknya agar tak pergi, ia bertanya, "Kalau begitu, Bibi bagaimana? Bibi juga tak mau aku." Acu mendudukkannya di singgasana, lalu berkata dengan tenang, "Bibi tak akan pergi, Bibi akan selalu menemanimu." Acu berbalik dan pergi. Para pejabat sipil dan militer serta para komandan pasukan serentak bersujud untuk beberapa saat. Ucapan semoga panjang umur terngiang di telinga, mengejutkan dan membuyarkan burung-burung yang terbang di istana. Para pejabat itu tak tahu saat ini mereka bersujud pada siapa. Apakah pada bocah cilik di singgasana kaisar itu, atau pada wanita muda yang menggenggam kekuasaan atas pasukan serigala dan pasukan Kiuli yang besar itu. Berbagai macam siasat licik berterbangan di tengah pergolakan di istana itu. Persis seperti 1100 tahun sebelumnya, tak ada yang saat yang tenang dan damai. Debu jatuh dari reruntuhan. Langkah pembukaan permainan catur sudah diambil. Sudah tak ada kesempatan untuk ingkar janji lagi. Lice, jangan khawatir. Hari-hari musim gugur sedikit demi sedikit menjadi dingin. Bahkan angin yang bertiup pun membawa aroma dingin bunga seruni. Bunga-bunga lotus di kolam Daiking sudah lama kalah telak. Daun-daun pohon wutong luruh memenuhi tanggul danau. Ketenangan aula utama bagai air musim gugur yang tembus pandang dan tak terberiak. Suara sundi bagai asap dupa yang membumbung dari bejana berjalan tiga besar dari tembaga merah yang disapu emas. Dengan tenang melayang-layang di aula itu, semakin menonjolkan keluasaan dan kesepian aula itu. Putri Yun Kang, selir puren kelas 1 Huayang, Putri Runan, Putri Duangking, Putri Jing An, serta beruntun mengajukan petisi pada kaisar. Mereka menyatakan bersedia masuk ke istana untuk membesarkan kaisar. Raja Runan, Raja Duangking, Raja Jing An, Jenderal Situ, menantu Kaisar An, dan Gubernur Yun juga ikut mengajukan petisi. Sekarang istana berbagai menjadi dua golongan. Para pejabat militer kebanyakan memuji Raja Jing An, sedangkan para pejabat sipil mengusulkan agar ketiga putri bersama-sama membesarkan kaisar dan ketiga pangeran bersama-sama mengawasi negara dan membantu dalam urusan politik. Angin sejuk bertiup di luar jendela, pepohonan berayun-ayun membuat sinar rembulan menjadi terpecah-pecah. Acu duduk di atas bantalan empuk. Ia mengenakan jubah katun berwarna putih yang biasa dipakai di kamar tidur. Sebuah tangannya bertumpu pada ambang jendela. Sambil menyangga dagunya, dengan tenang ia memandang pohon wutong di luar jendela yang disinari cahaya rembulan. Lengan bajunya yang lebar menggantung memperlihatkan lengan yang seputih salju. Wajahnya tirus, sepasang matanya tenang, tak dapat dilihat sedang memikirkan apa. Jenderal kavaleri dari Kementerian Perang, Kiku, yang membawa 70.000 prajurit pasukan selatan sudah tiba di Gunung Qiao. Dalam beberapa hari ia akan sampai di ibu kota. Dahulu Kiku adalah budak Raja Jing An. Sekarang ia datang memimpin pasukan. Mau tak mau kita harus waspada.
aku sudah memerintah Jenderal Kusu untuk menjaga Hansui. Kalau Kiku hendak mengunjungi kaisar sambil mengibarkan panji-panji, ia akan hanya dapat seorang diri menyeberangi sungai. Ia tak boleh membawa pasukan. Kiku acuh bersandar di depan jendela. Kepalanya tak berpaling. Dengan tenang ia berkata, ketika Raja Luo memberontak, dia juga tak terlihat begitu setia pada kaisar dan negara ini. Tapi sekarang ia bersikap semena-mena. Suara Sundi tak berubah. Dengan suara rendah ia berkata, kedudukannya tak jelas, perkataannya tak akan dipatuhi orang. Tak heran, semua pejabat sipil dan militer di istana tak menurut padanya. Acu meliriknya, pandangan mata menatap Sundi tanpa berkedip, seakan sudah tahu apa yang ingin ia katakan. Namun, akhirnya dirinya tak mengucapkannya dan juga tak memberinya jawaban yang berguna. Ia hanya kembali berpaling, memandangi riak buku hijau jamrud yang jernih di luar jendela. Untuk waktu yang amat lama, ia tak berkata apa-apa. Selain itu, putra Liu Gelao, Liu Yuanzong, diam-diam mencariku. Ia mengatakan bahwa di saat yang tepat, ia bersedia untuk menjadi perantara bagi para berkas bawahan keluarga Liu yang dapat membantu Daren. Mereka hanya membutuhkan waktu dan jabatan yang tepat saja. Saat itu, di luar aula mendadak terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Mereka berdua serentak berpaling untuk melihat. Mereka melihat kaisar yang menggunakan jubah kekaisaran berwarna kuning emas. Kakinya telanjang, bahkan sepatu Lars pun tak dipakainya. Dengan wajah penuh air mata, ia berlari ke dalam ruangan tamu, lalu menyusup dalam pelukan Acu dan menangis keras-keras. Dua pengasuh wanita mengikuti di belakangnya. Begitu melihat Acu dan Sundi, mereka segera berlutut di lantai. Tubuh anak itu amat kecil, begitu lemah. Sepasang tangannya memeluk pinggang Acu erat-erat. Sambil menangis ia berseru dengan nyaring, "Bibi, Ibunda Permaisuri datang mencariku. Ibunda Permaisuri datang mencariku." Acu merasa kasihan dan menarik kaisar cilik itu hingga bangkit, mengambil sapu tangan dan menyeka air matanya, lalu berkata dengan lembut, "Apakah kaisar mimpi lagi?" Mulut anak itu mengkerut. Sambil menangis ia berkata, "Kepala Ibunda Permaisuri penuh darah, semuanya melumuri badanku." Untuk menenangkannya, Acu berkata, "Kaisar, jangan takut, itu mimpi, jangan dianggap sungguhan. Semasa hidupnya, Ibu Suri sangat suka padamu, masa ia menakut-nakutimu?" "Bibi," Li Kuiyi memeluk Acu erat-erat. Bagaimanapun juga ia tak mau melepaskannya. Sundi memandangi sang kaisar. Dengan iba ia berkata, "Usia kaisar masih begitu muda. Kalau ia jatuh ke tangan orang yang tak punya maksud tersembunyi, entah ia akan menderita atau tidak." Sebuah perasaan murung tiba-tiba muncul dalam hati Acu. Ia tak bisa memandang Sundi dan segera berkata dengan suara rendah yang sangat dingin, "Malam sudah larut. Tuanku, sebaiknya tak berada di istana. Mi Qiang antarkan tamu." Sundi tak tersinggung. Dengan sopan dan anggun ia menghormati pada Acu, lalu berbalik dan pergi. Mi Qiang menatap punggung Sundi tanpa berkedip. Air mukanya nampak agak kesal. Begitu melihatnya pergi, ia segera berkata dengan amat gusar, "Nona, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Paling baik tunggu tuan muda keempat datang, lalu kita bawa pangeran kecil pergi." Sebelum Acu berbicara, Li Qiu dalam pelukannya sudah mengangkat kepalanya dan bertanya, "Bibi mau kemana?" Acu menunduk. Ia memandang mata sang bocah yang hitam legam. Dengan samar-samar, ia seakan dapat menembus sepasang mata ini dan melihat bayangan seorang lain. Saat itu, salju yang seperti kapas berterbangan memenuhi udara. Angin dingin sedingin pisau. Walaupun ditentang dan dipertanyakan oleh seluruh negeri, ia datang membawa pasukan besar dan menyelamatkan dirinya dari kekacauan peperangan. Baju jirahnya begitu dingin menempel di pipinya, bagai gunung tinggi yang menahan angin, kokoh bagai gedung megah yang berkilauan, seakan selamanya tak akan runtuh.
Sedikit demi sedikit ia menarik lengannya, lalu memeluk anak dalam pelukannya itu erat-erat. Api lilin putih berkobar tinggi. Malam di dalam istana selalu begitu panjang. Pintu samping di sisi gerbang Tai'an perlahan-lahan dibuka. Sundi yang mengenakan jubah ringan dan ikat pinggang longgar dengan perlahan berjalan keluar. Tiyu berjongkok di sebuah sudut yang gelap. Begitu melihatnya keluar, ia melangkah menghampirinya dengan tenang. Sundi memandangnya sambil tersenyum hambar, seakan tak ada masalah apapun. Ia berkata, "Apa komandan Ti mencariku untuk minum arak? Apa Ibu Suri Yuan dibunuh olehmu?" Suara Tiyu rendah, sinar matanya tenang bagai air. Mendadak ia berbicara dengan suara berat. Sundi tak terkejut menghadapi gelombang besar di hadapannya. Seulas senyum hambar muncul di sudut-sudut bibirnya. Dengan nyaring ia berkata, "Apa maksud perkataan Komandan Ti ini? Ibu Suri Yuan mati karena terbentur tembok. Semua orang di istana Hi melihatnya. Kau sendiri pun melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Apa hubungannya denganku?" Tiyu mengenyutkan kedua alisnya. Dengan nada yang tak berubah ia berkata, "King Yuan berkata bahwa di istana Bi malam sebelumnya kau mengirim sepucuk surat rahasia dari penjara dan menyatakan bahwa surat itu harus diberikan pada Ibu Suri Yuan. Begitu selesai membaca suratmu, ia langsung pergi ke kamar tidur yang mulia. Sesampainya di istana Bi malam itu, ia tak meninggalkannya lagi," kata Grace pelayan yang melayani Ibu Suri. "Ibu Suri Yuan menangis semalaman, bahkan ia sampai tak mau makan. Apa yang kau katakan padanya?" "Apa yang kukatakan? Hanya mengimbau Ibu Suri agar berhati-hati dan bersikap waspada terhadap kakak beradik Jan." Tiyu mendadak mengambil 2 langkah ke depan. Sepasang matanya menatap Sundi tanpa berkedip. Dengan suara berat ia berkata, "Kalau begitu, kenapa kau diam-diam membunuh beberapa kasim kecil yang mengantarkan surat itu untukmu? Dan kemarin malam juga menggeledah aula Yikin dengan mengatasnamakan istana King." Air muka Sundi menjadi dingin. Tiba-tiba ia berbalik lalu berkata dengan amat dingin, "Aku tak tahu kau sedang membicarakan apa." Setelah berbicara, ia mengangkat kaki hendak melangkah pergi. "Sundi!" Tiyu tiba-tiba berseru dengan suara nyaring. Suaranya mengejutkan para pengawal di kejauhan. Hingga saat serentak menghampiri mereka, dadanya naik turun dengan suara rendah. Ia berkata dengan perlahan, "Kalau kau tak mau orang tahu, lebih baik kau tak melakukannya. Ribuan pasang mata di istana menatapmu dengan penuh perhatian. Apa kau pikir kau telah melakukannya dengan sempurna?" Cahaya rembulan dingin, sinarnya keparakan memancar di punggung Sundi. Jubah hitamnya melambai-lambai. Jubah itu sederhana, tanpa hiasan. Namun, aura yang sulit dilukiskan masih memancar dari tubuh tuan muda bangsawan ini. Dengan perlahan ia berbalik, sepasang matanya dengan tenang memandang Tiyu. Sepatah demi sepatah kata, ia berkata dengan suara rendah, "Tiyu, kau tak boleh melupakan asal-usulmu." Tiyu terkesiap. Tiba-tiba sebuah perasaan tak tenang, tak senang berkelebat di wajahnya. Dengan amat dingin ia berkata, "Tiyu dilahirkan di kalangan rakyat jelata. Tentu saja tak bisa dibandingkan dengan Tuan Kusun." "Aku sama sekali tak bertanya tentang hal ini padamu," Sundi berkata dengan hambar. Di bawah sinar rembulan yang jernih dan terang, raut wajahnya tampan dan sesat. Punggung lelaki itu tegak lurus, lengan berjubahnya melambai-lambai dengan enteng. Ia pun berkata dengan tenang, "Aku hendak berkata, bukankah kau tak boleh melupakan kebaikan yang mulia pada saat kau dan aku?" Seketika itu juga Tiyu tertegun, namun dalam sekejap mata ia berkata dengan amat dingin, "Membunuh satu-satunya ibu kaisar kecil, menghasut orang-orang istana untuk berubah pikiran, masa hal-hal itu adalah caramu untuk membalas budi yang mulia? Kau tidak dengan cara bagaimana lagi? Membiarkan yang mulia naik tahta dan Ibu Suri Yuan membantunya memerintah? Hah? Kalau seperti itu, tak sampai 3 tahun penguasa negara datang ini akan bermarga jauh seperti Zhao Yun, si Raja Jing'an." Sudut-sudut mulut Sundi mengulum seulas senyum sinis.
Mata pemuda itu licik bagai rubah. Angin malam bertiup, ikat pinggangnya melambai-lambai. Tak nyana, ia tak tampak seperti manusia dari dunia yang fana ini. Benar, menjelang ajal, Yang Mulia sudah menduga bahwa akan ada situasi seperti ini. Maka ia telah menulis instruksi dan mengatur semuanya satu persatu. Hanya saja, aku sengaja tak melaksanakannya seperti itu. Aku justru harus membiarkan datang kacau. Harus membiarkan si pengkhianat Jan Jiu itu mati di tangan pasukan Qiuli, supaya Acu dapat mendirikan jasa ini. Kalaupun Ibu Suri Yuan tak bunuh diri hari itu, setelah masalah itu selesai, aku dapat membunuhnya. Hanya saja ia tergolong cerdas. Ia tahu bahwa dirinya tak mempunyai kemampuan untuk melakukan itu, dan sudah lebih dahulu memilih, sehingga aku dapat menghindari banyak sekali masalah. Akulah yang mengacaukan air di sana. Hanya kalau suatu situasi dapat dipaksakan sampai keadaan semacam ini, Acu Darem baru ada gunanya bagiku, dan tak akan meninggalkan datang bersama Yuan Yu. Mendengarnya, mulut Tiu melongo. Tembok kota yang berwarna merah kecoklatan nampak tebal dan mengekang. Burung-burung yang terbang melewati istana Jinwu yang amat dingin, mengeluarkan suara pekikan yang menusuk telinga. Tiu mengenyutkan keningnya dalam-dalam. Mulutnya agak ternganga. Setelah lama ia baru dengan tercengang berkata, "Kau sudah gila." "Tidak, yang gila bukan aku." Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.